Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang di channel Askijau. Ini adalah video pertama saya ya di channel YouTube. Di video pertama ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara merawat anakan burung gereja dari usia loloh hingga menjelang mandiri, dan bagaimana cara memasang ring pada anakan burung gereja. Jadi langsung saja ya kita simak videonya. Saya merawat anakan burung gereja ini dari usia belum tumbuh bulu ya teman-teman. Sampai sekarang saya perkirakan 2-3 hari lagi sudah mandiri. Di sini saya menggunakan 3 jenis pakan ya. Yang pertama jangkrik, terus fur, terus ada ulat Hongkong ya. Tapi 3 jenis pakan ini saya tidak menggunakannya secara bersama-sama ya teman-teman. Saya menggunakannya silih berganti dan dengan jarak waktu yang berbeda. Semua saya sesuaikan dengan kebutuhan burung tersebut dan usia anakan burung tersebut. Untuk anakan burung gereja yang belum tumbuh bulunya dan belum bisa membuka matanya, di sini saya cenderung menggunakan jangkrik ya teman-teman. Karena apa? Kandungan kalori dan protein pada jangkrik sangatlah tinggi, tetapi rendah untuk lemaknya. Ini bertujuan untuk mengejar pertumbuhan anakan burung gereja tersebut dan memenuhi kebutuhan gizi pada anakan burung gereja tersebut. Dan di sini jangkriknya saya menggunakan jangkrik alam ya teman-teman. Setelah dibersihkan kaki dan kepalanya, jangan lupa ya teman-teman, jangkriknya dicelupkan ke air agar anakan burung tidak kekurangan cairan ya, karena anakan burung belum bisa minum sendiri. Dan air ini juga memudahkan anakan burung untuk menelan makanannya ya teman-teman. Karena satu ekor anakan burung gereja seperti yang saya pegang dalam video ini bisa menghabiskan 8-12 ekor jangkrik. Yang kedua, saya menggunakan pakan fur ya teman-teman. Saya menggunakan fur merek Topsong ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa menggunakan fur merek lain sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya mulai mengenalkan fur pada anakan burung gereja saat anakan burung gereja sudah membuka matanya dan sudah mulai tumbuh bulu pada seluruh tubuhnya, atau istilah di tempat saya namanya ngedom. Dan di usia inilah teman-teman bisa menggunakan fur dan jangkrik secara bergantian ya teman-teman dalam satu hari dengan jarak waktu 2-3 jam ya teman-teman. Karena dalam 2-3 jam anakan burung gereja sudah harus dikasih makan. Tapi semua kembali ke kondisi burung-burung tersebut ya teman-teman. Tapi waktu yang ideal buat saya adalah 2 jam 1 kali. Dan pakan yang terakhir saya menggunakan ulat Hongkong ya teman-teman. Untuk anakan burung gereja teman-teman bisa memberikannya secara utuh atau dipotong menjadi 2 bagian. Jika dipotong menjadi 2 bagian dan susah untuk dipegang, maka teman-teman bisa menggunakan batang lidi. Karena tekstur kulit luar ulat Hongkong ini keras untuk ukuran seekor anakan burung gereja, jadi saya memberikannya ketika ada tanda-tanda dia belajar untuk mandiri. Dan disinilah saat dia belajar mandiri, dia akan lebih cepat merespon sesuatu yang bergerak, dan kita bisa menabur beberapa ekor ulat Hongkong di karpet kandang atau meletakkannya di tempat pakan. Jangan lupa untuk membersihkan kotorannya ya teman-teman. Dan teman-teman bisa menyiapkan 3 kain ya, kain tidak terpakai ya,
Teman-teman bisa menggunakannya secara bergantian, yang kotor bisa dicuci dan dijemur, dan yang kering bisa dipakai lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman, sampai burung ini tidak membutuhkan lagi kain untuk menghangatkan tubuhnya. Ingat ya teman-teman, kebersihan nomor 1 ya, agar anakan burung gereja selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit dan virus. Saat burung belajar mandiri, saya juga memberikan pur leopard bersamaan dengan ulat Hongkong. Ini nanti akan menjadi pakan pokok selain millet dan kenari seed saat dia sudah mandiri. Dan saat dia sudah mandiri, nanti jangkrik dan ulat Hongkong hanya sebagai EF ya teman-teman, hanya diberikan pagi dan sore hari. Saat anakan burung gereja sudah penuh semua bulu di tubuhnya, teman-teman bisa mulai belajar menjemur pada pukul setengah 7 sampai jam 7 pagi dengan durasi penjemuran 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Dan saat anakan burung gereja sudah bertengger, teman-teman bisa menjemurnya pada pukul setengah 7 pagi sampai pukul setengah 8 pagi dengan durasi penjemuran 15 menit sampai 25 menit. Semua harus dikondisikan pada kesehatan burung dan suhu panas matahari. Jadi teman-teman bisa mengurangi atau menambahnya, semua harus melihat kondisi ya teman-teman, pada burung tersebut dan pada suhu panas matahari saat itu. Dan yang terakhir adalah memasang ring pada kaki anakan burung gereja. Teman-teman, sebelum memasang ring harus menyiapkan ring dan hand body, atau bisa juga dengan minyak goreng ya teman-teman. Untuk burung yang saya pegang seperti pada video ini sudah kebesaran ya teman-teman. Jadi di sini saya memakai ring kenari ya teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat cara memakaikan ring pada video ini. Pertama kita oles ya kakinya ya dengan hand body ya. Selanjutnya kita masukkan ring pada 3 jari pada kaki burung tersebut ya teman-teman. Setelah 3 jari depan itu masuk semua, maka kita dorong cincin ring tersebut ke depan pelan-pelan ya teman-teman. Kita dorong pelan-pelan sambil dikasih hand body ya teman-teman. Nah seperti pada video ini ya teman-teman, kita harus melakukannya pelan-pelan ya teman-teman, soalnya tulang pada anakan burung ini masih sangat muda ya, dia mudah patah ya. Nah sekarang sudah terpasang ringnya ya teman-teman. Ini adalah salah satu burung gereja yang saya pelihara dari Loloh ya teman-teman. Usianya sekitar 5 bulan ya teman-teman. Ini adalah jantan ya teman-teman, jenis kelaminnya. Di video selanjutnya saya akan membagikan tips bagaimana menjinakkan burung gereja ya teman-teman. Soalnya burung gereja dari Loloh kita pelihara, tapi setelah mandiri itu gagal jinak banyak banget ya teman-teman. Saya akan memberikan tips bagaimana cara menjinakkan burung gereja ya, dari Loloh sampai benar-benar bisa jinak, bukan gagal jinak ya, tapi bisa jinak. Dan saya juga akan memberikan tips bagaimana supaya burung gereja yang malas bunyi menjadi rajin bunyi. Jadi ikuti terus channel saya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan tinggalkan komen, saya akan berusaha membalas sebisa saya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.